Selamat pagi teman-teman, welcome back to my channel di Ruang Mari Belajar. Masih membahas seputar YouTuber pemula, beberapa video ke depan saya akan membahas cara menambah jam tayang. Baik cara menambah jam tayang yang dianjurkan oleh YouTube ataupun cara menambah jam tayang berdasarkan pengalaman saya. Saya review sedikit, saya mulai dari buat channel sampai lulus monetisasi sekitar 4 bulan. Artinya dalam 1 bulan saya saya mendapatkan 1000 jam tayang, dan itu luar biasa bagi sebuah channel yang baru. Bagaimana kita masih belajar mengenal YouTube, bagaimana sistemnya YouTube, tapi kita harus mengejar yang namanya jam tayang. Oke, jadi that's why beberapa video ke depan saya akan membahas cara-cara untuk menambah jam tayang. Mungkin ada sekitar 3, 4 sampai 5 part. Di part 1 hari ini part 1 saya akan menjelaskan cara menambah jam tayang yang dianjurkan oleh YouTube. Kira-kira bagaimana? Langsung saja kita ikuti penjelasannya. Oke, tadi saya bilang hari ini saya akan membagikan cara menambah jam tayang yang dianjurkan oleh YouTube, dan saya tidak salah mengucapkan itu karena memang sumbernya dari YouTube itu sendiri. Sebenarnya kalau teman-teman rajin membuka dashboard, di situ semua dijelaskan gitu. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan ya YouTube menganjurkan seperti apa. Oke, ini dashboard saya. Kemudian di sebelah kanan nih ya, ada berita, kemudian ide untuk Anda. Buka aja yang ini. Kemudian di sini dijelaskan bagaimana cara mendapatkan dolar. Kemudian bagaimana, banyak di sini ya. Oke, hari ini saya akan membuka yang ini. Nah, ini dia cara yang dianjurkan oleh YouTube untuk menambah jam tayang. Nah, di sini dikasih course sebenarnya. Kalau teman-teman baca ini, ya pasti teman-teman paham gitu. Jadi di sini ada berapa ya? Ada 6 cara yang dianjurkan oleh YouTube dalam menambah jam tayang. Yang pertama adalah search and discovery on YouTube. Jadi Anda pahami dulu apa ini search and discovery on YouTube. Apa sih yang dibahas di dalam search and discovery on YouTube ini? Ini ada videonya kalau teman-teman mau buka, cuman kalau saya buka kan terlalu panjang ya. Langsung saya aja baca penjelasannya. We know you put a ton of time and energy into making videos, and it's important for you to understand how they get discovered. The goal of YouTube search and discovery system are twofold. Help viewers find the video they want to watch and maximize long-term viewer engagement and satisfaction. Get a better understanding of how the system works, where your content is surfaced, and what you can do to give your videos the best chance for success. Jadi di lesson 1 ini, search and discovery on YouTube, Anda harus paham yang namanya algoritma YouTube. Algoritma YouTube yang dimaksud apa? Ya ini tadi, bagaimana supaya video Anda bisa ditemukan oleh viewer. Kemudian bagaimana caranya untuk mempertahankan seorang viewer bisa tahan lama menonton video Anda gitu. Maksudnya setelah mereka mencari sesuatu di YouTube, mereka dapat menemukan video Anda. Bagaimana caranya dipelajari algoritmanya. Nah, setelah video Anda ditemukan, bagaimana caranya supaya mereka betah menonton video kita. Karena kalau mereka betah menonton video kita, otomatis jam tayang kita yang bertambah gitu ya. Itu yang dimaksud dengan algoritmanya ini. Bagaimana sistem kerjanya itu untuk lesson 1. Itu anjuran yang pertama. Kemudian anjuran yang kedua adalah make effective thumbnails and title. Sebenarnya ini sudah berkali-kali saya bilang juga di video-video saya sebelumnya ya. Make effective thumbnails and title. Jadi buat thumbnail dan judul yang
efektif. Jangan terlalu berlebihan, nanti dia jadi clickbait ya. Tidak boleh melebih-lebihkan, atau kalau di bahasa Indonesia disebut hiperbola. Jadi buat judul yang memang isinya terkait dengan konten Anda, dan thumbnail itu. Thumbnailnya usahakan yang menarik. Tadi algoritma supaya video Anda nggak bisa ditemukan, supaya penonton bisa bertahan lama. Kemudian yang kedua, Anda disuruh untuk membuat efektif thumbnails and title. Kemudian yang ketiga adalah write smart description. Buat deskripsi yang bagus gitu lah istilahnya ya. Lagi-lagi di video saya sebelumnya saya sudah atau berulang kali saya bilang, supaya video Anda ditemukan oleh pencari atau viewer di YouTube, yang pertama yang harus Anda ketahui adalah bagaimana cara membuat judul yang benar, kemudian description yang benar, tag yang benar, dan thumbnail. Sebenarnya ini keempat kunci supaya video Anda ditemukan oleh viewer di YouTube. Nah, setelah ditemukan, bagaimana caranya supaya video kita ditonton lama? Nah, itu buatlah video yang menarik. Tapi yang pertama sekali supaya video Anda ditemukan yang tadi, judul, description, tag, dan thumbnail. Itu ya. Write smart description. Lesson 4. Let cards and end screen do the work. Jadi dalam setiap video Anda tambahkan iCard. Nih, let cards and end screen. Ngerti ya? Yang namanya cards yang biasa muncul di pojok kanan atas yang kayak rekomendasi gitu. Dan end screen ini biasanya tampilan di akhir. Nanti juga saya akan jelaskan bagaimana cara memaksimalkan end screen. Ini sangat bermanfaat sekali. End screen ini. Kemarin saya dapat email dari YouTube bahwa video saya mengalami peningkatan 55% dari hari sebelumnya. Diucapin selamat sama YouTube. Karena apa? Ini saya memaksimalkan yang namanya end screen. Nanti di part berikutnya saya akan bagikan ya. Ini saya bagikan part yang dianjurkan oleh YouTube dulu. Kemudian lesson 5, keep your channels fresh with upload and playlist. Jadi sering-sering mengupload video gitu. Jangan upload sekali dalam 1 bulan ya, channel Anda akan tenggelam gitu. Rajin-rajin mengupload video, dan usahakan video tersebut memiliki playlist. Tadi disuruh buat cards, kemudian end screen, kemudian playlist. Dan yang terakhir adalah collaboration. Anda boleh berkolaborasi dengan YouTuber lain. Itu. Jadi ini cara-cara yang dianjurkan oleh YouTube. Artinya cara ini cara sehat gitu. Bagaimana cara video kita bisa berkembang dengan baik ya, dengan cara ini. Anda dapat subscriber, Anda dapat jam tayang dengan algoritma yang dikasih oleh YouTube. Saya ulang kembali, yang pertama search and discovery on YouTube, bagaimana caranya supaya video Anda ditemukan oleh viewer, dan bagaimana caranya supaya viewer bertahan lama di video Anda. Kemudian make effective thumbnails and title, write smart description, let cards and end screen do the work, keep your channel fresh with upload and playlist, the last one is collaboration. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman, cara menambah jam tayang yang dianjurkan oleh YouTube. Mungkin untuk part 2, part 3, dan part seterusnya saya akan membagikan pengalaman saya. Tapi saya mau membagikan yang pertama sekali adalah cara yang aman yang dianjurkan oleh YouTube. Dan saya juga perlu ingatkan bagi teman-teman, ketika teman-teman baru buat channel ataupun sudah lama buat channel seperti saya, kemudian ngupload video dan viewernya tidak terlalu banyak, ya nggak apa-apa. Jangan down karena viewernya tidak terlalu banyak. Karena apa? Berbeda konten, berbeda viewer. Seperti saya, kontennya adalah konten tutorial. Sumber traffic saya adalah dari penelusuran. 95% adalah dari penelusuran. Jadi penonton saya itu bukan subscriber saya gitu. Walaupun sebenarnya ada dari subscriber, tapi yang lebih banyak adalah dari penelusur gitu. Jadi mereka akan menonton video saya ketika mereka membutuhkan gitu. Beda halnya ketika misalnya saya kasih contoh konten
Mak Betty, itu kan sudah merupakan suatu story atau cerita yang berkesinambungan. Jadi penonton dari video tersebut adalah subscribernya gitu. Mereka akan selalu mengikuti perkembangan dari story yang dibuat oleh Mak Betty. Tetapi ketika dia tidak mengupload video dalam 1 minggu misalnya, viewernya tidak akan ada karena video yang baru tidak ada gitu. Beda halnya ketika kontennya seperti saya, misalnya tutorial. Walaupun saya tidak mengupload video misalnya selama 1 minggu, viewernya tidak habis gitu. Karena sumbernya tadi adalah dari penelusur. Orang akan mencari ketika butuh. Kalau Mak Betty, mereka subscriber akan menonton ketika ada notif, gitu ya. Jadi itu bedanya, jangan down karena beda konten, beda penonton. Gitu. Berusaha aja semaksimal mungkin dan ikuti saran yang diberikan oleh YouTube, gitu. Dan tunggu cara menambah jam tayang dari pengalaman saya di next part ya, di next part. And I think that's all my explanation for today. If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next video, see you in the next tutorial, and have a good day.